Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaban Setiawan Ahmad. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan matematika Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah teori kepribadian yang dikemukakan oleh Alfred Adler, yaitu psikologi individual. Yang pertama, awal mula teori kepribadian Adler. Jadi, Alfred Adler ini adalah seorang ahli psikologis, terapis, dan dokter yang lahir di Wina, Austria pada tanggal 7 Februari tahun 1870. Saat ia masih kecil, ia adalah seorang anak yang lemah dan nyaris meninggal beberapa kali. Kondisi inilah yang akhirnya menjadi motivasi bagi Adler untuk menjadi seorang dokter. Pada tahun 1895, Adler menerima gelar dokter dari University of Vienna dan memulai karirnya sebagai dokter spesialis mata. Kemudian, pada tahun 1910, ia bertemu dengan Freud dan kemudian bersama-sama dengannya membentuk sebuah kelompok yang diberi nama Vienna Psychoanalytic Society. Tetapi karena ia berbeda paham dengan Freud, maka pada tahun 1911, Adler akhirnya memutuskan untuk keluar dari kelompok ini. Ia kemudian membentuk perkumpulannya sendiri yang dinamakan Society for Free Psychoanalysis atau yang kemudian akan dikenal dengan Society for Individual Psychology. Perbedaan teori Freud dan Adler itu terletak pada hal yang mendorong tingkah laku manusia. Menurut Freud, tingkah laku manusia didorong oleh insting-insting yang dibawa sejak lahir. Sedangkan menurut Adler, tingkah laku manusia itu pertama-tama dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial yang dibawa sejak lahir. Walaupun keduanya berbeda dalam hal yang mendorong tingkah laku manusia, tetapi keduanya sepakat bahwa manusia memiliki kodrat inheren yang membentuk kepribadiannya. Yang berikut prinsip-prinsip kepribadian Adler. Prinsip-prinsip kepribadian Adler itu ada 7, yaitu yang pertama, prinsip rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Apabila di tahapan ini, individu merasa lemah dan kurang dalam meraih kemampuan di atasnya, maka akan muncul rasa rendah diri di tahapan perkembangan berikutnya. Yang kedua, prinsip superior. Superior diartikan sebagai usaha untuk mencapai kekuatan diri. Dorongan untuk menjadi superior ini bersifat universal dan tidak mengenal batas waktu. Meskipun demikian, menjadi superior tidak harus selalu berkompetisi dengan orang lain, namun bisa juga sebagai usaha untuk meninggalkan rasa rendah diri. Kemudian yang ketiga adalah prinsip gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas memerlukan cara-cara tertentu yang disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup terdiri dari dorongan dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Dorongan dari lingkungan ini mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam diri. Yang keempat yaitu prinsip diri kreatif. Diri yang kreatif adalah penggerak utama tingkah laku, yakni membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Diri kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta di dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik karena individu menciptakan dirinya sendiri. Yang kelima, prinsip teori kepribadian yang sadar. Kesadaran adalah inti kepribadian individu. Manusia menyadari segala hal yang dilakukannya. Ia dapat merencanakan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Pikiran sadar adalah apa saja yang dipahami dan diterima individu dalam membantu perjuangan menjadi sukses dan superior. Yang keenam, prinsip tujuan semu. Tujuan akhir manusia tidak menunjukkan hasil yang nyata akan terwujud, melainkan hanya perangkat semu. Tujuan tersebut adalah semu karena dibuat amat ideal untuk diperjuangkan, sehingga mungkin saja tidak dapat direalisasikan. Tujuan semua ini dipisahkan dari gaya hidup. Tujuan semu berisi harapan yang menggerakkan kekuatan-kekuatan tingkah laku manusia. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip minat sosial. Manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal.
Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Proses ini membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian kepada orang lain melalui empati dan komunikasi. Yang berikut, tipe kepribadian menurut Adler. Yang pertama, tipe dominan. Tipe ini adalah tipe orang yang memiliki sikap memerintah dengan kesadaran sosial yang rendah. Orang seperti ini adalah orang yang berperilaku tanpa memikirkan orang lain. Yang kedua, tipe avoiding. Tipe ini membuat tidak adanya upaya dalam menghadapi masalah kehidupan. Orang-orang dengan tipe seperti ini biasanya menghindari semua kesulitan dan menghindari setiap kemungkinan terjadinya kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah tipe getting. Tipe ini adalah tipe paling umum menurut Adler. Di tipe ini, manusia mengharapkan apa saja dari orang lain dan sangat bergantung pada mereka. Kemudian yang terakhir adalah tipe social useful. Tipe ini adalah tipe di mana individu berdampingan dengan orang lain dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan mereka. Orang-orang tersebut mengatasi permasalahan hidup dengan mengembangkan kerangka sosial dengan baik. Yang berikut, peran urutan kelahiran. Yang pertama, anak sulung. Anak sulung, menurut Adler, adalah anak yang memiliki sifat perasaan berkuasa yang berlebihan dan superioritas yang tinggi. Yang kedua, anak tengah. Anak tengah adalah anak yang memiliki sifat ambisius, pemberontak, kompetitif, bisa bekerja sama, bermotivasi tinggi, dan dapat menyisihkan diri dengan baik. Kemudian anak bungsu. Anak bungsu biasanya memiliki gaya hidup yang manja, suka bergantung pada orang lain, dan tidak dapat menyisihkan diri, serta cenderung santai. Kemudian yang terakhir adalah anak tunggal. Anak tunggal biasanya memiliki sifat dan cara hidup yang manja. Kemudian perasaan superioritas yang berlebihan dan matang secara sosial. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.